mungkin mengenalkan saya sebagai moderator. Nama saya Mira Sonia. Saya adalah salah satu pengurus dari IMA Chapter Jakarta. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu bergabung gitu ya, salah satu pengurusnya adalah saya dan presidennya adalah Pak Sopan. Saya di Director Government and Institutional Relation dari IMA Chapter DKI Jakarta. Jadi setelah ini kalau Bapak dan Ibu berkenan untuk dan berminat untuk bergabung dengan IMA Chapter Jakarta, silakan dapat menghubungi Mbak Teti. Karena ternyata Pak Sopan, Pak Riki, dan Pak Hermanto hari ini pesertanya bukan saja dari para teman-teman anggota IMA Chapter Jakarta gitu ya, tetapi juga ini teman-teman yang memang tertarik untuk bergabung ke IMA dan juga tertarik dengan acaranya. Jadi kalau misalkan saya lihat dari agenda, oh bahkan kita juga ada dari IMA Chapter Batam ya, Pak Sopan ya? Dari IMA Chapter Batam. Pak Irfan. Iya. Pak Irfan ya? Dan IMA Chapter Batam. Ya, selamat siang teman-teman IMA Jakarta. Salam dari Batam. Ya. Halo Pak Irfan. Ya, terima kasih ya Pak sudah bergabung. Dan kemudian juga ada beberapa teman-teman dari, ini saya sapa dulu ya, ini dari teman-teman BP Jam Sostek nih. Ya, ini ada berbagai macam peserta ya, bukan saja dari halo Bapak. Ya, bukan hanya saja dari anggota IMA tetapi juga dari yang tertarik dengan acaranya. Baik, sebelum saya mulai acara, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib dari e-gathering dan charity ini. Ya, pertama adalah susunan acaranya kita akan terdiri dari 3 sesi, Bapak dan Ibu semua. Yang pertama adalah sesi pembicara, di mana sesi pemateri dari pembicara, kemudian sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah sesi penutupan. Untuk sesi pembicara akan terdiri dari 2 sesi, yaitu dari sesi Bapak Riki dan kemudian Bapak Hermanto. Sebelum sesi dimulai, saya akan mengenalkan terlebih dahulu para pembicara, kemudian para pembicara akan membawakan materinya. Selama materi dibawakan, maka host akan memute para peserta. Nah, kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa melakukan pada sesi tanya-jawab. Namun, kalau misalkan Anda khawatir, aduh nih takut kelupaan, atau wah menarik banget, saya nggak sabar pingin nanya, boleh silahkan langsung di chat. Kalau Anda memutuskan untuk bertanya pada sesi tanya-jawab, maka silahkan Bapak dan Ibu ke reaction, dan kemudian mungkin bisa klik thumbs up or wave, ya. Nanti kami akan, ketika sesi tanya-jawab, kita akan pilih dari salah satu yang mengeluarkan reaksi tersebut. Oke. Demikian untuk cara bertanyanya. Jika Bapak dan Ibu, saya harapan Bapak dan Ibu bisa dapat bekerja sama di dalam, kita semua bisa dapat bekerja sama sehingga sesi ini bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Dan untuk setiap pembicara akan diberikan waktu untuk men-share presentasinya itu sekitar 40 menit. Jadi kepada Pak Riki dan Pak Hermanto akan memiliki waktu yang cukup untuk membahas materinya. Baik, kayaknya tata tertib sudah, kenalan sudah, kayaknya kita semua bisa langsung mulai ya untuk sesi dari pemateri. Tapi sebelumnya seperti yang sudah saya sampaikan, maka saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari pembicara kita. Oke, pembicara pertama Pak Riki. Ya, boleh Mbak Teti bisa dibantu untuk share untuk CV-nya. Ini CV dari Pak Riki saya agak singkat sedikit lagi ya Pak ya, soalnya demikian berjibun untuk prestasinya. Jadi saya kalau misalkan bacain semua mungkin nanti habis waktu kita ya Pak ya untuk membahasnya, tapi di sini saya coba rangkumkan sedikit. Boleh agak dibesarin Mbak Teti? Oke. Ya,
Berikut teman-teman semua, Bapak dan Ibu adalah pembicara pertama kita, Bapak Ricky Afrianto. Wow, saya suka sekali tagline-nya. Beliau adalah Global Marketer. Global Marketer saat ini karirnya dari 2014 adalah Global Marketing Head or Director untuk di Mayora Group. Oke. Saya sudah dari 2012 juga beliau bergabung dengan Mayora Group, which is sebelumnya beliau bergabung dengan Fonterra. Oke, untuk pendidikannya adalah Professional Postgraduate Diploma in Marketing, dan kemudian juga sebelumnya ada edukasinya dari Marcus Education, ini mengikuti Integrated Marketing Education Program. Nah, rasanya saya harus bacain semua ini achievement-nya. Luar biasa sekali pembicara kita pada siang ini. Beliau adalah, di sini kalau saya lihat, runner-up atau second of Nokia Marketing Award di 2004, ya, yang diadakan oleh Marketing Magazine and Nokia. Lalu kemudian Marketer to Watch 2000, Marketer to Watch 2005 oleh SWA Magazine, dan kemudian juga di 2007 meraih Green Team to Watch 2007 dari SWA Magazine. Kemudian Marketing Green Team Championship 2008 dari SWA Magazine. Nah, kemudian ini saya perlu Ford CMO Award 2013 for Brand Leadership dari CMO Asia, dan kemudian Indonesia Marketer of the Year 2014 for FMCG, and then Outstanding Corporate Innovator 2017 on behalf of the company. Wow, luar biasa sekali Pak Ricky. Nggak salah hari ini Pak Ricky menjadi pembicara kita. Kayaknya kita semua sudah tahu ya track record Bapak yang satu ini, namun ya rasanya jadi makin nggak sabar nih Pak Ricky untuk bisa mendengarkan how we shift our marketing strategy in facing COVID-19 pandemic. Jadi baiknya sesinya saya serahkan saja kepada Pak Ricky. Silakan Pak Ricky. Oke. Ya, terima kasih Bu Mira, juga kepada Pak Sopan, Presiden IMA DKI, juga Pak Irfan yang dari Presiden IMA dari Batam ya Pak, dan juga Pak Fairuz dan rekan-rekan semua dan para leader yang ada di mana gathering kita kali ini. Dan saya menyambut positif banget, IMA DKI sangat positif, dan kita sama-sama mudah-mudahan berkontribusi melawan COVID. Untuk biar lebih lancar, slide-nya nanti saya turn off videonya ya Bu Mira, jadi biar bisa fokus ke slide. Dan Bu Mira, biar jika ada pertanyaan atau apa langsung di-cut saja, jadi saya bisa langsung sharing, langsung di komen saja gitu ya Bu Mira ya. Saya mulai sekarang ya. Oke. Oke. Bu Mira dan tim semuanya bisa lihat? Bisa Pak. Oke, wah, perfect. Oke, silakan. Ya, jadi tetap semangat buat semua leader yang ada di sini, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi terima kasih sudah bisa memberikan kesempatan untuk sharing kali ini. Topiknya cukup menarik karena berkaitan dengan COVID. Jadi dari IMA memberikan shifting marketing strategy in facing COVID-19 pandemic. Nah, khususnya karena saya berkecimpung di FMCG, coba saya memberikan pandangan dan apa juga yang sudah kita lakukan dalam menghadapi COVID-19 dalam hal bisnis ya, dari sisi bisnis. Nah, ini sekedar biar menarik saja, ini Bu Irma dan teman-teman semuanya, Bu Mira juga. Saya pengen kasih waktu 5 detik untuk membaca dari finish sampai di sini. Gampang, cuman menghitung huruf F saja ya Bu Mira ya. Jadi kurang lebih kalau boleh tahu Bapak dan Ibu bisa menjawab dalam hati, saya kasih 5 second. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Bapak dan Ibu menjawab sendiri ada berapa. Kalau saya boleh tahu Bu Mira ada berapa huruf F ya Bu Mira? Waduh, ini kayaknya saya cuma lihat 3 Pak. Ada 3 ya, betul. Inilah susahnya orang marketing ya Bu, beriklan tapi tangkap konsumen beda-beda. Sebenarnya ada 6, tapi semua orang marketing. Biasanya kita lihat 1, 2 gitu ya Bu ya. Tapi orang lupa di off sini Bu. 1,
2, Ya, 3. ya, 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 ya. Right. Jadi ada 1, 2, 3. Luar biasa. Jadi ada 6 sebenarnya. Jadi biar sedikit nggak ngantuk, jadi intermezzo saja gitu, Bu. Siap. Jadi ini tugas marketing memang berat. Menyamakan persepsi. Oke, tadi udah disebutkan Bu Mira, terima kasih banget. Ini Mayora Group, memang kita Indonesian company yang saya juga merasa bangga waktu kerja di Singapura ditawarkan, bingung juga Mayora apa, tapi ternyata wow, lumayan besar ya. Nah, tertarik untuk berkecimpung gimana kita membuktikan bahwa kita bisa juga menjajah negara lain secara positif. Jadi size bisnisnya kurang lebih ada di 35 triliun. Untuk kontribusi ekspor import kita cukup beruntung, jadi setengah-setengah. Setengahnya juga berasal dari ekspor. Nah ini membantu kalau exchange rate terjadi fluktuasi, bisa dimitigate lah dengan ekspor kita yang cukup sudah signifikan bagi kita. Dan kita udah masuk ke 100 negara juga, punya 29 pabrik, ada 51.000 karyawan, dan yang membuat saya cukup bangga, kita ekspat Indonesia kita tempatkan di berbagai negara juga, baik di Filipina, di China, maupun di ASEAN, negara ASEAN lainnya. Jadi kita merasa sebenarnya perusahaan Indonesia nggak kalah dengan perusahaan yang lain ya. Jadi tetap semangat buat kita semua dan kita bisa membuktikan kepada dunia. Secara simpel yang saya menarik sekali untuk Mayora, kita believe banget dengan yang namanya winning 3P atau winning people, winning product, winning process. Dalam hal people, kita merasa bahwa gimana meletakkan karyawan itu bukan sebagai hanya employee, tapi sebagai talent. Karena kita merasa dengan kita ekspor ke 100 negara, kadang-kadang heterogensi dari orang yang kita rekrut itu sangat penting. Bahasa yang mereka kuasai, jadi karena bisa jadi tidak hanya ditempatkan di Indonesia, tapi juga di negara lain. Nah ini kita benar-benar harus memilih talent, karyawan sebagai talent, tidak hanya sebagai employee. Dalam hal winning product, the good things-nya di DNA di Mayora itu kita percaya banget quality is number one. Jadi nggak bisa bohong kalau masalah kualitas. Nah, jadi kita hanya menjual produk yang we are proud of, baik di Indonesia maupun negara lain. Nah, dalam hal marketing khususnya, what we means by only winning product that we are selling gitu ya. Artinya kalau dalam hal research atau preferensi, kita maunya produk kita meaning by minimum 70%. Jadi kalau kita ada force decision, konsumen harus menyatakan 70% produk kita lebih enak. Kalau enggak ya kita balik lagi ke R&D dan terus kita lakukan perubahan. Karena bagi kita adalah kunci dan we believe di Mayora you cannot cheat the consumer. Kita bisa bohong dengan konsumen, itu cuma cukup sekali. Berikutnya dia nggak akan repeat. Jadi on top of the trial dalam hal marketing, kita believe banget dengan adanya repetition. Konsumen membeli terus dan terus, itu yang kita inginkan. Nah, karena kita udah di 100 negara, ini yang kita rasakan secara proses sangat dibutuhkan. Pertama, Mayora Marketing Way. Kalau tidak mempunyai satu bahasa akan susah. Nah, di sini saya bersama rekan-rekan di Mayora, kita membuat yang namanya Mayora Marketing Way yang diimplement di across negara. Jadi bahasa marketingnya sama, pola berpikir, sistematikanya semuanya kita samakan. Nah, dalam hal ini juga kita sudah membuat namanya dashboard yang integrated dari seluruh dunia. Kita mengcombine data dari brand tracking, data retail audit, maupun data dari media yang kita spend. Sehingga bisa kita ngelihat korelasi antara masing-masing segmen. Waktu saya muda, sangat susah karena harus mengcombine itu secara manual. Tapi dalam hal ini, kita sudah terbantukan dengan teknologi. Nggak sempurna, tapi kita lihat ini sangat membantu. Kedua, karena kita distributionnya itu di Indonesia termasuk yang paling susah, untuk FMCG, negara yang dianggap sangat berperan besar dalam perdistribusian, itu adalah Indonesia dan di India. Jadi kalau di Unilever, kalau mereka mau diangkat sebagai orang top, dengar-dengar isunya, mereka harus pernah bekerja at least di Indonesia atau di India. Karena itu di situ kompleksitas dalam hal distribusi. Nah, karena Indonesia basisnya Mayora, dan kita punya sistem distribusi yang sudah cukup terbukti, sehingga kita juga harus membuat sistem, ketika kita masuk ke negara lain, kita nggak begitu buta dalam hal sistem. Ketiga, karena kita juga ada 8 kategori, brand globally kita ada 35 brands lebih, nah ini membutuhkan supply chain yang sangat kompleks. Jadi gimana kita tidak hanya sourcing di satu negara,
karena tidak semua produk itu bisa di source dari Indonesia seperti gandum, karena negara kita memang nggak memproduksi gandum. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita pikirkan strategically karena supply chain is very important. Dan dalam hal pabrik, kita 25 dari 29 pabrik itu ada di Indonesia. Nah, karena kita juga merasa kontrol yang lebih baik dan memberikan manfaat jika ada di Indonesia sebagai Indonesian company. Nah, itu overall winning strateginya. Ibu Mira, so far oke ya? Cukup jelas ya? Suara dan lain-lain? Jelas, Pak. Oke, nah yang ini saya memberikan waktu 10 detik, pertanyaannya nanti saya di akhir sesi. Jadi saya kasih 10 detik bagi peserta untuk mengingat, tapi jangan difoto biar nggak curang. Silakan diingat-ingat apa yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Permainannya nanti kita lakukan di akhir. Oke. Nah. Halo, ya, ada pertanyaan? Ada door prize-nya. Ada door prize-nya. Mungkin boleh nanti kita siapkan ya. Kalau waktunya bisa, nanti kita kirimkan beberapa produk dari Mayora. Siap. Boleh. Kalau ada apa-apa silakan Bu, biar ada interaktif. Saya oke. 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 Nah, kalau kita melihat COVID-19 ini yang saya catat ada 3 fakta yang sangat mengguncang bagi saya. Jadi yang pertama itu sudah mempengaruhi lebih dari 200 negara dan teritori. Ini sebuah pandemik yang luar biasa. Dan yang terinfeksi globally ada 3 juta, di mana tingkat yang fatality rate atau tingkat kematiannya cukup tinggi saat ini, udah banyak di atas 260.000 orang nih saat ini per data kemarin. Nah, jadi ini yang kita ngelihat impact-nya sangat luar biasa. Nah, jadi COVID-nya tanpa perlu saya rangkum, Bapak dan Ibu sepertinya lebih tahu fakta-fakta dari COVID itu sendiri. Tapi gimana dalam hal bisnis yang kita lihat, ternyata di Indonesia untuk media spending dari Januari, Februari, dan Maret itu membukukan double digit growth. Dan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin berkecimpung di FMCG tahu, ataupun tidak di FMCG, tapi media spend itu untuk the last couple of years itu jarang banget double digit. Biasanya sudah single digit kita. Nah, kali ini kita ngelihat terjadi lonjakan. Nah, ini bagi kita bahwa bagusnya adalah businessman atau entrepreneur dan para pelaku bisnis masih positif dalam hal mempromosikan brand-brand yang ada di company mereka atau perusahaan mereka. Ini fakta satu. Jadi ada positive ad spend until Maret masih sangat efektif. Nah, kita ngelihat dalam hal gimana nanti setelah masuki bulan puasa seperti ini. Data yang kita lihat, tahun lalu itu bulan puasa selalu terjadi peningkatan dalam hal iklan. Nah, yang kita ngelihat sebelum puasa pun banyak banget brand-brand baru, di mana juga brand Mayora yang tidak beriklan sebelumnya kembali beriklan. Seperti Torabika Jahe Susu atau Energen Jahe Susu. Dan ini kita lihat, kita rasakan bahwa sebelum memasuki bulan puasa pun terjadi peningkatan ad spend yang luar biasa. Nah, jadi kalau prediksi saya ataupun dari Nielsen, kita yakin di bulan puasa ini masih terjadi peningkatan iklan layaknya tahun lalu. Mungkin beberapa kategori yang khusus saja yang mungkin tidak beriklan, yang berkaitan dengan hotel, traveling, mungkin ini yang mulai stop, tapi yang food and beverages itu masih tetap positif, terutama yang personal atau hygiene ya, pasti akan sangat beriklan juga, dan kita yakin akan terus berkembang. Nah, yang fakta yang saya lihat juga dalam hal COVID ini yang sudah saya summary-in ke dalam beberapa poin adalah pandemik ini tidak hanya disease, tapi juga mendisrupt apapun yang terjadi. Tidak hanya dalam hal kesehatan, tapi dalam hal bisnis. Ini yang saya lihat poin pertama. Kedua, yang saya lihat adalah health concern tiba-tiba naik begitu tinggi. Kalau dulu kita jarang banget melihat orang di pinggir jalan menjemur dan gerak-gerakin badan, sekarang hampir di setiap pelosok di perumahan saya ngelihat berjemur dan mulai bergerak tangannya untuk melakukan exercise. Ketiga, waktu beberapa riset yang kita lakukan menunjukkan konsumen memilih brand yang trusted dan credible. Jadi brand-brand yang berinvestasi zaman dulu atau dari dulu hingga sekarang tentang kualitas-kualitas, sekarang membuahkan hasil. Atau apalagi hand sanitizer yang dulunya mungkin sudah beriklan, masuk ke persepsi, sekarang mungkin jadi
semakin berguna investasi yang mereka lakukan. Keempat, kita melihat dari hal konsumen, ini yang terjadi adalah dealing with many tasks at home. Jadi ibu tidak hanya bersih-bersih, bapak juga tidak hanya bersih-bersih atau tidak hanya meeting, tapi juga membantu anaknya kerjaan di rumah, dan beberapa hal terjadi sekaligus. Yang biasanya berdasarkan pengalaman, 1 minggu oke, tapi 4 minggu sudah bikin pusing ya Bu Mira ya. Nah, karena itu menunjukkan stres yang luar biasa, dan nanti itu related ke opportunity di marketing yang kita lihat. Nah, fakta kelima kita ngelihat yang tadinya out of home terjadi in-home consumption. Minum kopi yang biasanya di warung atau di kafe, sekarang di rumah. Jadi mudah-mudahan yang banyak minum Torabika sama celup-celup aroma kelapa, mudah-mudahan semakin berkembang. Fakta yang lain kita ngelihat media consumption tidak hanya naik, tapi juga dalam hal durasi menonton itu juga semakin banyak, semakin tinggi. Itu sudah terbukti dalam data Nielsen. Dan yang jadi kompleksitas adalah penggunaan medianya pun tidak hanya terbatas TV atau mungkin selected di digital, tapi semakin banyak. Nanti mungkin ada iFlix, ada Netflix, dan semuanya berkembang luar biasa. Nah, ini membuat tim marketing juga harus berpikir keras karena medianya semakin clutter, walaupun yang nonton semakin banyak. Aktivitas yang kita ngelihat, baik berjalan atau nyari hiburan, yang karena nggak boleh, mereka cenderung ada di dalam perimeter mereka. Termasuk pola belanja yang terjadi adalah mereka ke outlet yang di sekitar, baik outlet di general trade yang masih buka, ataupun ke minimarket. Ini kita lihat terjadi perubahan atau shifting ya, mulai banyak belanja di daerah perimeter. Fakta yang terakhir yang saya lihat adalah ini konsumen dipaksa atau terjadi acceleration dalam hal adoption di teknologi. Yang biasanya nggak bisa pakai Zoom jadi pakai Zoom, yang keluarga yang biasa silaturahmi nggak bisa sekarang terpaksa, yang tua-tua juga ikut pakai Zoom. Ada sisi positifnya juga. Jadi ini yang kita ngelihat akan terjadi perubahan setelah COVID berlangsung. Nah, pertanyaan berikutnya, yang ini saya ngambil dari beberapa slide dari Kantar, kita harus maintain, stop, atau mengurangi investasi. Nah, terhadap investasi terhadap brands. Nah, yang fakta yang saya lihat dalam hal informasi dari Kantar, ternyata konsumen nggak masalah. Justru mengharapkan brand itu tetap beriklan. Fakta yang menarik kita lihat kemarin adalah yang dulunya kalau Bapak dan Ibu lihat ada iFlix, ada Hooks, ada View, itu yang nonton horor itu selalu nomor 2. Film horor untuk Indonesia. Tapi sekarang jadi nomor 5. Nah, jadi kita ngelihat yang top-top sekarang adalah drama, romantic movie, jadi semuanya mencari hiburan dalam hal situasi COVID ini. Jadi terjadi pergeseran, yang tadi biasa nonton horor, sekarang ke nomor 5, diganti dengan program-program yang membuat entertainment-nya lebih menarik bagi konsumen. Itu yang kita lihat. Sehingga tidak mengherankan kalau bagi konsumen dia mengharapkan gimana brand itu bisa memberikan rasa humor, rasa senang, dan tidak hanya membuat gloomy situasinya tambah parah. Nah, itu masih iklan-iklan yang positif sangat diharapkan konsumen. Nah, dari data Kantar pun menunjukkan bagi brand yang melakukan atau tidak berinvestasi, itu akan suffer di dalam jangka panjang. Dan ini mereka sudah menunjukkan juga data di sebelah sisi kanan di sini bagi brand-brand yang kuat. Mungkin Standard & Poor's 500 atau brand-brand Z. Ini brand Z adalah brand-brand yang dikategorikan sangat strong. Dari risetnya Kantar, itu menunjukkan bahwa kalau tetap berinvestasi, itu in the long term brandnya akan mendapatkan impact yang sangat positif. Jadi bagi kategori yang masih relevan bagi kita jangan stop, terutama bagi saya yakin banget investasi tetap kita lakukan. Tapi investasinya harus iklannya atau apapun yang kita lakukan menunjukkan relevansi yang sesuai dengan situasi saat ini, yet be positif. Fakta lainnya dari Kantar yang kita lihat adalah mereka menunjukkan ada beberapa berdasarkan konsumen optimisme gitu ya. Mereka bagi ada V, ada U, ada L. Nah, untuk V artinya adalah begitu pandemik terjadi, pandemiknya selesai, akan kembali situasi normalnya sangat cepat. Itu berlaku untuk negara China, Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Jadi mereka kita orang Indonesia sangat optimis sepertinya. Jadi ini kita berharap ini benar adanya, sehingga recovery period kita lebih cepat
Nah, memang kalau dibalikin ke bisnis, tidak semua kategori akan baliknya seperti V ya. Tapi kategori-kategori seperti FMCG mudah-mudahan bisa lebih cepat. Atau takes longer tapi nggak putus. Nah, kita harapkan bahwa V-shape inilah yang terjadi setelah post-pandemic. Hari ini pemerintah yakin banget di Juni sudah mulai akan terjadi pola bisnis yang mulai boleh beroperasi, tapi diatur dan dievaluasi di bulan Juli, sehingga Agustus diharapkan normal. Nah, mudah-mudahan ini kita berharap bisa terjadi di Indonesia, recovery-nya bisa lebih cepat dan vaksin segera ditemukan. Nah, dari fakta dan semuanya yang ada, sekarang kita, terutama saya, melihat banyak banget expert yang menyatakan expect the new normal, tapi ada expert juga yang ngomong, nggak new normal kok, tapi back to normal. Tapi saya believe-nya adalah either one, baik itu kita ada new normal ataupun previous normal, dua-duanya pasti ada. Ada behavior yang akan terbentuk pola yang baru, tapi juga ada normal yang zaman dulu itu tidak berubah. Nah, ini yang bagi saya either one itu as a company kita harus be ready aja untuk menghadapi perubahan ataupun balik ke normal yang ada di masa mendatang. Nah, berkaitan dengan itu di perusahaannya tempat saya bekerja dan saya juga believe apa yang harus kita lakukan. Jadi kita merasa kita harus be agile dan kreatif. Dalam hal ini perusahaan diharapkan untuk proaktif biasanya. Tapi kita lihat sebenarnya diperlukan juga sifat atau tactical yang kita perlukan yang bersifat reaktif. Karena situasi seperti ini perubahannya begitu cepat. Kita belum siap, jangankan mau proaktif, sudah terjadi perubahan yang lain. Jadi kadang-kadang reaktif tidak selalu negatif. Itu yang kita yakini. Nah, contohnya reaktif adalah kita melihat situasi seperti ini, jadi memang iklan-iklan yang memang brandnya ada mengandung ingredient yang tepat atau kategorinya tepat, ya kita harus rubah iklannya. Atau iklannya yang dalam konteksnya sekolah, situasi saat ini nggak relevan lagi. Nah, jadi itu yang harus kita rubah. Nah, ini yang coba kita yakinkan bahwa be agile, dan kedua dalam hal kreatif harus juga kena dan relevan. Dan faktor kedua yang kita, atau imperatif kedua yang kita yakinkan adalah whatever we do, kita harus positif as an organization, as a brand, karena riset menunjukkan hal seperti itu. Tapi yang paling penting setelah positif, kita melihat konsumen itu harus ditawarkan value dari yang kita tawarkan, baik dalam kemudahan mencari produk, place, ataupun harga, ataupun promotion yang kita lakukan. Karena kita ngelihat misalnya, orang belanja mungkin ke minimarket. SKU mana yang akan mereka beli? Apakah SKU yang renceng akan penting atau SKU yang besar? Oh, kalau mereka adalah home consumption, kita harus milih. Jadi tidak semua SKU itu mungkin tepat. Nah, disinilah kejelian marketing untuk melihat value dan kesesuaian apa yang terjadi, situasi yang saat ini disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Itu yang kita maksud dengan imperatif kedua, fokus on value. Tapi ini intermezzo aja, jadi it will not be the same kalau M-nya nggak ada. Amsterdam hilang jadi maknanya. Nah, itu intermezzo aja ya Bu Mira. Nah, tapi yang ketiga yang kita yakinkan adalah untuk masa depan atau long term. Mungkin long term di sini adalah lebih dari 3 bulan. Apa yang harus kita lakukan as a brand? Nah, kita perlu prepare for the future. Ini yang Mayora believe banget. Jadi continue to drive the brand purpose and drive equity. Kenapa penting? Karena brand-brand yang dari dulu mempunyai purpose. Kayak Roma, kita mempunyai purpose untuk serving goodness and happiness. Di sini kita yakin iklan kita harus menunjukkan bahwa kita peduli kualitas, kita memberikan yang terbaik bagi konsumen. Nah, ini harus terus dilakukan. Jadi brand tidak bisa tidak mempunyai purpose. Karena masa depan kita akan menghadapi pandemik lagi kemungkinan atau situasi yang men-challenge brand kita. Nah, hanya brand yang mempunyai purpose dan equity yang kuat akan bisa stand-nya lebih kuat dibandingin brand-brand yang tidak mempunyai purpose dan tidak mengedrive equity. Nah, ini yang kita believe. Jadi kita evaluasi terus-menerus bahwa brand kita harus punya purpose dan campaigns yang kita lakukan harus membangun image atau equity terhadap brand tersebut. Yang kedua, be ready in case ada terjadi new normal. Seperti pergerakan dalam hal ini adalah e-commerce dan digital marketing. Nah, ini yang akan saya bahas di berikutnya karena ini yang sangat relevan terhadap situasi yang saat ini. Ibu Mira, so far oke, Bu Mira? Oke, Pak. Oke ya.
Iya. Ya, Oke. Nah ini yang key imperatif yang terjadi dan strategi yang Mayora lakukan. Nah sekarang saya akan masuk ke dua topik, Ibu, untuk e-commerce dan digital marketing kaitannya dengan FMCG gitu ya. Oke. Sebelumnya untuk intermezzo aja, kalau Bu Mira lihat, saya pakai Bu Mira aja biar konsumen bisa ada interaksi ya Bu. Baik. Partisipan merasa ada Siap. interaksi. Nah kalau Ibu lihat di sini, apa yang konsistensi ya Bu di iklan Absolut Vodka? Botolnya ya Pak? Botolnya ya Bu. Kalau Ya, yang ini Ibu ngelihat apakah masih konsisten mereka? Nope. Enggak ya? Enggak. Oke. Tapi menariknya Bu, kalau kita lihat di dalam bibirnya, Ibu ngelihat ada botolnya. Oh iya, benar. Oh my God, so dia still konsisten ya? Iya, wow. Ada beberapa iklannya yang saya lihat sebenarnya sidik jari kalau kita lihat. Jadi ini brand yang masuk film of marketing tanpa pernah ada iklan TV. Jadi print ad-nya selalu menggelitik di sini. Intermezzo aja ya Bu. Iya Pak. Oke. Nah kita masuk ke e-commerce. Nah sebelum ini juga, nah ini buat lucu-lucuan Bu Mira. Memang katanya ini the moment katanya people realize ketika mereka bisa melihat film porno di mobile phone, layar semakin membesar. Ya, Bu. Oke. Nah ini itu memang GP kayaknya. Iya. Konsumen behavior ya benar-benar berubah ya. Wow. Iya. Nah ini cepet aja nih Bu, kalau ngelihat fascinating fact, jujurnya kalau berbicara digital, saya lebih ngelihat China sekarang dibanding US. Karena fakta-fakta menunjukkan kayak China punya data aktif monthly user tuh mengalahkan US, didominasi oleh WeChat-nya mereka. Ataupun social entertainment, begitu TikTok sekarang mendominasi tidak hanya China dan Indonesia, bahkan di US pun mereka sudah menjajah. Dan adopsi orang terhadap TikTok begitu luar biasanya. Jadi mereka leading dalam hal apps development maupun user terhadap apps tersebut. Jadi mereka nge-lead secara global. Fakta kedua, kalau kita ngelihat adalah internet user. Karena populasi mereka yang begitu luar biasa, ya jelas gitu ya, Bu. Internet usernya udah di atas 700 juta orang. Ya US jumlah orang populasinya 350 ya jelas kalah. Online sales as a percentage pun kita ngelihat China sangat di atas US. Nah ini kita ngelihat suatu tren di China yang luar biasa. Nah menurut saya, bagi saya menariknya kenapa di China waktu saya ke China dan kita belajar banyak adalah WeChat mereka itu ternyata kombinasi dari Facebook, payment system, dan WhatsApp. Jadi mereka sudah sangat integrated. Sedangkan kita paymentnya tergantung mau apa, ada GoPay, ada OVO, ada Dana, dan ada berbagai macam. Mau status masuk ke Facebook, percakapan masuk ke WhatsApp. Nah di China semuanya integrated di WeChat. Nah ini yang saya ngelihat luar biasa. Dan link payment mereka itu untuk e-payment mereka, WeChat Pay itu semua bank itu link. Nah di kita untuk masuk ke GoPay, OVO, dan Dana kita harus transfer. Nah di sini saya ngelihat memang kenapa adopsi di China begitu luar biasa. Integrasi sistem mereka sangat luar biasa. Nah fakta ketiga yang menurut saya menarik adalah untuk retail bisnis yang ada di e-commerce, grocery business itu kita lihat 20% growing tiap tahun. Nah, di tahun 2020 ini diprediksikan akan sebesar 4 triliun US dollar. Ini fakta yang menurut saya cukup membuka mata. Jadi grocery e-commerce ini akan sangat luar biasa. Ditambah lagi dan dipercepat dengan adanya kasus pandemi kita. Nah, tapi gimana dengan Indonesia? Kalau Indonesia kita melihat ini data cukup lama, tapi kita melihat bahwa internet user sudah di atas 100 juta. Transaksi internet atau di e-commerce platform sudah di atas 70 juta. Dan sekarang yang pengguna mobile phone untuk smartphone sudah di atas 80 juta. Ini fakta Indonesia. Tapi kalau kita melihat data dari McKinsey atau beberapa report mereka, ternyata 36% adult hanya punya bank account itu cuma 36%. Dan ini fakta yang menarik. 9% menggunakan debit card untuk membuat payment. 44% borrow money dari family, friend, atau informal lender, peer-to-peer. Nah, kita ngelihat di sini bahwa memang agak unik Indonesia. Bahkan kalau jualan online, kadang-kadang bertemu dulu dan kita bayar cash. Jadi masalah ada convenience-nya
dan juga kepercayaan masih terjadi perlu development yang lebih lanjut. Which is saya yakin dengan adanya e-payment, dengan OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain akan mengakselerasi pembayaran melalui e-payment. Kenapa? Karena orang nggak begitu takut lagi. Kalau kredit card takut karena bohong, tapi kalau GoPay dan OVO misalnya kita udah tahu terkontrol, oh loss-nya akan seperti ini. Nah, jadi mudah-mudahan perkembangan e-payment pun akan lebih cepat di Indonesia. Fakta menarik lainnya adalah 32% untuk tenaga kerja masih dari sektor pertanian. Nah, ini fakta yang menarik di Indonesia. Jadi lepas bahwa di China, di US, di dunia, digital yang berkembang begitu besarnya, poin yang saya pengen sampaikan adalah kita punya karakteristik yang unik tersendiri yang perlu kita pahami di Indonesia menariknya. Disinilah sektor informal, sektor pertanian sangat dan masih mendominasi. Nah, untuk e-commerce, jadi saya menggelitik, sebenarnya apa sih isunya gitu. Nah, sebelum isunya adalah, nah ini saya pengen nanya Bu Mira lagi. Ini mungkin Ibu Mira banget ini. I love ordering things online because when they arrive, it is like a present to me from me. Benar nggak? Correct, Pak. Betul. Jadi ibu, terutama ibu-ibu merasa kecanduan. Jadi belanja online. Dan begitu ada paket, senangnya luar biasa ya Bu, dopaminnya keluar. Padahal beli sendiri itu Bu ya. Nah ini yang kita ngelihat cukup menarik di sini. Nah tapi e-commerce di Indonesia yang kita lihat adalah infrastruktur. Jadi hal yang menarik dan setelah kita pelajari, kalau tidak ada diskon dan promotion, itu terjadi penurunan yang luar biasa di e-commerce. Atau kata lain, konsumen di Indonesia tertarik jika hanya ada dua kata, diskon dan promotion. Ini yang sayangnya masih berkembang terus, tapi ini kita harus reality yang kita hadapi. Nah, tapi kedua, yang jadi isunya adalah dalam hal delivery services. Jadi ada ongkos kirim. Nah, ongkos kirim karena negara kita yang sangat scatter atau islands, nah ini membuat tantangan tersendiri bagi e-commerce, terutama untuk FMCG. Beli beng-beng 30.000 itu sudah sangat banyak. Bayar ongkos kirim 10.000 GoPay pasti nggak mau. Nah, ini jadi barrier tersendiri. Tapi untuk kategori tertentu, elektronik dan hal-hal yang lainnya yang industri 200.000 mereka nggak akan masalah. Nah, disinilah kenapa FMCG untuk e-commerce yang masih begitu kecil. Nah, kedua yang kita melihat adalah consumer behavior. Nah, di China, kenapa begitu berkembang untuk e-commerce-nya? Karena mereka beli bulk-nya sudah terjadi. Kopi, jadi itu 1 renminbi atau sekitar 200.000. Mereka membelinya 100 pieces. Jadi mereka membayar sekitar 20 renminbi. 20.000 renminbi itu kurang lebih sekitar 200.000. Jadi ongkos kirim 10.000 sangat make sense. Nah, di Indonesia mau minum kopi tinggal ke warung, beli cuma 3.000. Nah, hal-hal seperti ini yang kita melihat kenapa e-commerce untuk FMCG belum begitu berkembang. Nah, tapi yang kita notice selama pandemik terjadi peningkatan walaupun masih begitu kecil. Di China dengan adanya pandemik seperti ini, kontribusi e-commerce untuk FMCG itu tembus ke level 14%. Di Indonesia, level kita masih di bawah 1%. Jadi kalaupun terjadi peningkatan 2 kali atau 3 kali, masih kurang lebih 2 atau 3%. Tapi kita yakin ini masih akan terus berkembang. Nah ini data yang tadi saya sebutkan bahwa prediksi beberapa orang adalah e-commerce di Indonesia dan berdasarkan data baik Nielsen maupun Kantar memang masih 1%. Di China, e-commerce-nya itu sudah tembus di atas 14%. Nah, jadi ini yang kita lihat growing, but it takes time. Jadi perusahaan FMCG seperti Mayora, kita berharap e-commerce akan berkembang pasti, tapi tidak akan masih membutuhkan waktu. Growing, yes, tapi it takes time. Ini yang perlu dalam hal strategi sangat perlu, terutama pemain FMCG seperti Mayora untuk diketahui. Itu yang e-commerce. Kedua yang menggelitik adalah digital marketing. Digital marketing ini setiap kali saya challenge ke banyak pelaku digital, itu harus hati-hati. Karena gimana kita yakin itu efektif, itu pertama. Kedua, brand awareness, brand message, apakah bisa kita sampaikan di dalam digital. Terus ketiga, what and how do we measure. Nah ini yang selalu 3 poin yang selalu saya sampaikan.
Bu Mira, so far oke ya, Bu Mira? Oke, Pak. Oke ya. Nah, ini berdasarkan riset yang kita lakukan di ratusan dan bahkan 1.000 responden, baik di Indonesia maupun negara lain. Waktu kita tanya, ingatkah Anda pernah iklan apa yang ada di digital di mobile? Mereka susah banget untuk ingat. Tapi yang diingat yang biasanya related to teknologi ataupun yang relevan, seperti Grab, Traveloka, Tokopedia. Jadi untuk food and beverages ini yang jadi challenge. Nah, jadi juga saya berharapkan Bapak dan Ibu sebagai partisipasi, untuk biar interaktif, coba dibayangkan. Akan susah mengingat iklan food beverages di digital. Ini yang tadi saya maksud dengan apakah efektif, apakah drive brand awareness, apakah orang ingat pesan yang disampaikan. Bahkan orang yang ingat Grab, Traveloka, Tokopedia, message yang ditanyakan tidak sekuat yang ada di TV. Karena TV mereka jelas karena one way. Digital itu susah banget. Jadi yang mereka ingat pasti promotion dan pasti diskon. Ini balik lagi yang seperti e-commerce kejadian. Nah, ini yang membuat akhirnya saya menyimpulkan sendiri dan di Mayora kita melihat ada mitos di dalam digital. Pertama yang kita hadapkan adalah mental stage. Ketika mereka nonton TV, they are ready to be entertained. Di digital, mereka mindset-nya adalah I'm about to do something. Jadi iklan yang keluar di digital itu selalu di-challenge oleh mindnya kita. Itu makanya susah. Mental state-nya berbeda. Kedua, dalam hal youth. Youth ini adalah youthfulness adalah mereka jumping dari one apps to the other apps. Ini membuat kita jadi susah. Nah, problemnya adalah generasi saya pun yang generasi X yang tidak muda lagi, ketika masuk ke digital, berakting sebagai anak muda juga. Perilakunya mengikuti. Saya jumping dari one app to the other app-nya akan cepat. Sehingga attention span-nya kita akan sangat berkurang. Ketiga, dalam hal timing. Di TV, prime time itu selalu didetermine jam 7 sampai jam 9. Sekarang jam 6 sampai jam 10. Nah, problemnya di digital, itu didetermine oleh individu dan itu berubah tergantung topik pada hari itu. Ini yang membuat kita jadi semakin susah dalam hal beriklan. Keempat adalah hyperactive. Hyperactive konsumen yang tadi pertama perilaku mereka yang selalu jumping dari one app to the other app. Kedua dari apps itu sendiri dan terus berkembang. Jadi hari ini kita download apps Netflix, besok iFlix, besok Hook, besok View. Nah ini membuat kita jadi sangat mempunyai option yang luar biasa. Nah 4 fakta inilah yang kita lihat kenapa ya iklan ini tidak begitu sampai ke konsumen dalam hal digital marketing. Nah ini yang Mayora pun saat ini masih terus berusaha untuk memahami how it works. Nah bagi kita brand lift yang disediakan Google bagus, tapi kita selalu berpedoman bahwa riset yang baik itu kalau bisa dilakukan juga lewat offline. Dan ternyata riset yang kita lakukan di offline masih begitu susah untuk bagi konsumen untuk merecall brand yang beriklan maupun message yang disampaikan. Nah, mungkin ada kesalahan bahwa investasi nggak kuat, atau kedua juga dalam hal kreatifnya yang masih belum baik. Nah, ini harus kita perbaikin terus. Tapi sebelum menjawab apa yang Mayora lakukan, saya pengen lagi, Bu Mira, boleh saya pengen diskusi lagi. Gitu ya. Sebelum Bapak tanya, ya, saya udah siap. Kalau Ibu, oke. Kalau ngelihat position sama posisi saat ini kan otaknya kita agak bertentangan ya. Kayaknya kok nggak pas antara kucing dan piramida tersebut ya, Bu. Dibandingin yang di kiri ini. Setuju nggak, Bu? Setuju. Dan pertama karena blur kita lebih fokus ke kucingnya, dan kedua oh iya piramidanya lebih kecil karena di belakang dia, jadi kita punya perspektif. Nah kedua ini Ibu tertarik melihat ini kan karena ada emoticon. Nah di dalam Nielsen waktu kita belajar neuromarketing, semua muka simbol senyum itu konsumen suka. Betul. Nah, yang ini Ibu Mira lihat baby-nya mengarahkan kita ngelihat ke logo di sini, betul nggak? Iya, betul. Ibu Mira? Iya. Iya, betul ya. Nah, jadi kita ngelihat bahwa banyak banget neuromarketing yang sangat kita butuhkan Bu, di sini. Jadi begitu pentingnya tatapan. Berikutnya ya Bu Mira ya.
Halo Bu Mira, ini ada katanya Ya. honesty box. Orang boleh ngambil makanan tapi membayar. Nah, kalau kita ngelihat bayarannya itu naik seiring dengan poster yang ada di sebelah kiri. Kalau flower dia bayarnya rata-rata Bu, tapi gambar orang akan tinggi lagi. Kenapa demikian? Waktu di neuromarketing kata subconsciously, kalau ngelihat ada tatapan, kita merasa diperhatikan. Sehingga bayang kita kasih uang lebih banyak. Jadi kalau kita nggak mau dicuri, pasang poster tatapan aja, Bu ya. Tatap mata saya, gitu ya Pak? Betul, betul. Jadi di sini kita jujurnya Bu, dan saya juga terus belajar tentang neuromarketing, karena banyak banget implikasi di marketing, terutama di digital yang kita hadapi. Nah, balik lagi nih Bu Mira. Tadi kan awal pertanyaan saya bilang, Bu Mira, ada nggak yang Bu Mira ingat dari kalimat yang tadi saya suruh ingat? Kira-kira yang poin ada nggak? Ada. Tadi saya ada ingat Sweet, taste, ada? sweet, taste ada. Poin? Poin saya nggak ingat. Poin nggak ingat ya, betul. Saya yakin itu sama Bu dengan semua partisipan yang saat ini sayangnya belum bisa menjawab. Tapi yang benar itu sebenarnya yang ada cuma taste. Sweet-nya nggak ada. Oh. Tapi kenapa kita selalu ingat ada sweet? Karena ada kata candy, sugar, sour. Yes, Cake, yes. coklat. Jadi persepsi kita seolah-olah ada manis. Nah, di sini inilah yang pengen saya sampaikan, di dunia digital memang susah ya kalau berbicara perception ya, Bu. Ya, ini hal mudah-mudahan ada interaksi, jadi mudah-mudahan teman-teman nggak ngantuk yang mendengarkan dari rumah masing-masing ya, Bu. Nah, tapi apa yang saya believe setelah belajar dari neuromarketing tentang mitos-mitos yang ada, kita yakin banget, Bu, bahwa iklan di digital itu harus mempunyai purpose. Jadi, kalau iklan Gojek, dia purpose-nya untuk safety riding, kita akan ngelihat dan dengan sukarela nonton sampai habis dan viralkan. Nah, ini kita ngelihat bahwa iklan itu tidak hanya beriklan, tapi harus punya purpose. Itu yang kita yakini. Nah, kedua, dengan berkembangnya sains dan begitu banyaknya data, ini gimana pertanyaan bagi marketer kita mensainskan data yang kita ada. Ini yang menghumanize the science yang kita ada. Contohnya adalah seperti tadi, kalau datanya begitu banyak, orang beli, orang persepsi seperti mungkin SKU yang kita tawarkan, pola beriklan yang kita tawarkan, bisa kita lebih humanize-kan lah. Dan ketiga, memang gimana memahami konsumen behavior-nya ini yang terus berubah, nggak bisa expect sekarang ini berubah, besok nggak berubah lagi. Contoh pandemik ini merubah semua behavior yang ada. Nah, yang jadi yang keempat adalah gimana memahami perubahan ini akan terus berubah. Selama bumi terus berputar, kita yakin banget kalau kita nggak ikut berubah akan susah. Nah, di sini kita yakin bahwa tidak ada satu formula di digital ad, tapi kita sangat banget believe yang mempunyai purpose. Dan kedua, datanya itu kita benar-benar humanize-kan sehingga relevan, sehingga waktu tampilnya juga tepat, sehingga kreatifnya itu juga stuck di consumer mind. Itu berhasil pun nggak bisa expect metodenya sama dan terus sama. Jadi behavior-nya itu akan kita harus tahu. Contoh kita tahu behavior yang terjadi adalah anak muda nonton mobile phone-nya selalu tidak pernah dibalik. Kalau saya selalu dibalik, Bu, biar tampilannya besar. Tapi anak muda selalu maunya horizontal. Nah, horizontal ini membawa implikasi ke iklan bahwa super harus penting, berani ngekat-ngekat orang yang benar-benar zoomingnya harus terlihat. Karena kalau enggak, image yang terlalu kecil nggak akan engaging bagi konsumen. Jadi hal-hal seperti ini yang kita ngelihat harus sebagai marketer mau nggak mau harus belajar terus. Jadi saya pun memahami dan sekarang mencoba memahami anak-anak muda. Jadi nggak boleh menganggap satu rumus akan berjalan untuk selamanya. Dan karena pandemik ini juga related ke people, banyak orang kerja di rumah, dan kita juga memahami, Bu, di Mayora gimana ya bahwa orang nggak lupa. Jadi physical sama mentally mereka itu tetap in a good shape. Jadi tetap memberikan result dan produktivitas kepada perusahaan dan brand khususnya. Jadi when it comes to people, kita ngelihat sebenarnya it's all about leadership. Mau kerja di rumah maupun kerjanya dari kantor. Nah, what saya pengen sharing di sini adalah saya pernah dapat rumus leadership yang simple tapi sangat gampang diingat gitu, Bu. Jadi dia bilang leadership is all about people.
Nah, when it comes to people, jadi gimana leader itu membuat suasananya, F pertama adalah fun. Kedua, harus ada learning process. Ketiga, enable employee itu memberikan contributions. Nah, di sini tidak boleh salah satu faktor nggak ada. Contohnya, saya nggak fun, tapi saya learn something, saya contribute something, tetap pasti akan keluar employee-nya. Atau balik, saya fun, saya learning, tapi nggak contribute, mungkin perusahaan nggak happy. Ataupun ada fun, tapi nggak learning, tapi saya contribute terus, saya akan pindah juga ke perusahaan yang dimana saya bisa belajar lagi. Di sini saya ngelihat cukup menarik dan cukup simple. Nah, terutama ini akan sangat penting, walaupun employee kerja di rumah, gimana kita membuat fun situation, yet tetap ada learning, yet tetap mereka diberikan kesempatan untuk contribute. Jadi ini saya pengen sharing aja, menurut saya cukup simple dan coba kita teruskan dan terapkan, Bu Mira dan Bapak dan Ibu semuanya. Setelah itu, the rest, saya mengakhiri presentasinya, semoga tidak lewat waktunya. Terima kasih Bu Mira dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riki. Baik, terima kasih. Wow, presentasinya sungguh menarik sekali. Bahkan saya baca beberapa komen menyatakan bahwa even kita melakukan acara ini via online, tetapi sangat interaktif sekali, Pak, gitu. Ya, thank you Pak Riki. Thank you Pak Riki untuk presentasinya. So, saya notice beberapa poin, Pak. Jadi menurut saya strategi yang Bapak terapkan untuk facing ke COVID-19 pandemic ini ada beberapa key point yang saya notice. Jadi yang pertama yang saya lihat adalah bahwa ketika kita mengetahui brand kita, tadi Bapak bisa menjelaskan tentang brand yang Bapak pegang, terus kemudian produknya seperti apa, bahkan jika dibandingkan dengan negara lain seperti apa, dan begitu mengenal marketnya, maka kita akan sangat mudah sekali menghadapi the new normal, or even ketika nanti pandemi ini berakhir, menghadapi normal yang lalu maupun the new normal is not a really big problem when we knew our product and brand and the market. And then I noticed that Pak Riki ini passionate sekali ya tentang brandnya, tentang apa namanya produk yang digawain tentang Mayora. So I can see the fire, Pak. Every time you say Mayora, I can see the fire, Pak. So terima kasih, Bu. Sebagai marketer ya. Yeah. Everything is about the brand, ya. Yes, everything is about the brand. And then bagaimana kita sell something if we don't passionate about it, gitu kan? Jadi di sini saya tangkap sekali betapa berapi-apinya Bapak dan spirit dan energinya tentang Mayora ini demikian besar. And then what I noticed, about is I think this is a very important thing ya Pak, bahwa science is a must gitu ya. Jadi bagaimana tadi Bapak mendapatkan penelitian dari, apalagi penelitian tentang brand dan kemudian juga tentang market behavior gitu ya. Jadi sangat komplit sekali tadi saya lihat ada beberapa dari Nielsen dan juga dari Kantar. And dari penelitian tersebut menjadi dasar bagaimana strategi Bapak menghadapi pasar baik yang digital maupun yang nanti pasar baru yang akan emerge setelah ini. Karena kembali lagi, kalau di China sudah 14%, kita masih di bawah 1%, so growth-nya masih akan sangat besar sekali. Yes. Oke, thank you Pak Riki for the materi. Di sini saya lihat bahwa sudah ada pertanyaan, Pak. Saya akan rubah sedikit bahwa kita akan masuk ke sesi tanya jawab sembari menunggu sembari menunggu Pak Hermanto untuk join. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dan ke Pak Hermanto, saya ingin teman-teman lebih jauh mengenal tentang IMA Chapter DKI Jakarta. Baik, karenanya habis ini saya akan memutarkan video tentang IMA Chapter DKI Jakarta. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil peregangan sedikit gitu ya. Jadi nanti kita akan siap untuk sesi berikutnya. Kepada Mas Fairuz dan Mbak Teti, boleh saya dibantu untuk video IMA Chapter DKI Jakarta. Silakan.
Marketing mendukung aktivitas perekonomian nasional suatu negara. Dengan marketing, profit perusahaan meningkat dan dalam skala lebih besar, perekonomian negara juga ikut meningkat. Indonesia Marketing Association atau IMA Chapter DKI Jakarta adalah organisasi profesi yang terbuka dan mandiri tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan yang berada di bawah naungan Asia Marketing Federation atau AMF. Dibentuk oleh para marketer yang berdedikasi tinggi pada pengetahuan marketing dalam dunia kerja. IMA DKI Jakarta memiliki program sertifikasi dalam bidang pemasaran yang dikenal dengan Certified Professional Marketer atau CPM Asia, yang ditujukan untuk para profesional marketer di Indonesia dan Asia Pasifik. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2012. IMA DKI Jakarta menghadirkan kegiatan yang dikemas dalam bentuk gathering, di antaranya Cloud Computing to Increase ROI of Marketing Activities di Microsoft Indonesia, Fundraising and Gathering bersama Polygon, seminar bersama Kampus Network yang diselenggarakan di Kampus MMUGM Jakarta pada 18 Agustus 2016. Ya, asosiasi ini selalu memberikan pengetahuan baru dan ide yang praktis. Gathering yang diselenggarakan sangat bermanfaat, pembicaranya kompetitif, isunya relevan dan very insightful. Dalam gathering, kami saling share pengalaman dan menjalin relation baru. Program CPM Asia yang diselenggarakan sangat baik untuk meningkatkan profesionalisme marketing. Asosiasi IMA menjadi tempat berkumpulnya para praktisi dan juga akademisi untuk bertukar pikiran terkait dengan ilmu-ilmu marketing. Gathering yang diadakan selalu dikemas dengan fun, dengan topik yang menarik dan juga dapat menghadirkan pembicara-pembicara yang kompeten, sehingga dapat menginspirasi bagi saya dan para pemasar untuk menghasilkan ide baru di bidang pemasaran. Sesuai visi dan misinya, IMA memberikan kontribusi yang bermanfaat buat masyarakat, baik lewat ilmu pengetahuan, sharing pengalaman bisnis, maupun bisnis networking. Saya Roni Lianto, let's join IMA. Wow, ya Bapak dan Ibu, teman-teman semua, demikianlah video dari IMA Chapter Jakarta. Saya pun pertama kali mau join IMA Chapter DKI Jakarta, saya pun melihat video ini dan wah, saya langsung tertarik ya. Apalagi kalau misalkan Bapak dan Ibu join IMA Chapter Jakarta, Bapak dan Ibu akan mendapatkan gathering seperti ini, kemudian juga saran dan inspirasi serta networking dari teman-teman sesama marketing. Dan tidak lupa satu lagi, saya juga mengenal mengenai CPM or Certified Professional Marketing yang berlaku bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia, Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Untuk CPM-nya, untuk sertifikasinya, berlaku di Asia, itu juga dari IMA Chapter DKI Jakarta. So, let's join IMA Chapter DKI Jakarta. Oke, next-nya kita akan masuk ke sesi kedua, karena saya lihat kayaknya yang mau bertanya juga banyak, jadi saya akan masukkan ke sesi pertanyaan aja, saya gabung aja. Dan di sini sudah join bersama kita Pak Hermanto. Halo, selamat siang Pak Hermanto. Selamat siang Mbak Mira, selamat siang Pak Sofan, Pak Riki, dan Bapak Ibu semua. Ya, saya lihat di list juga kelihatannya ada beberapa mahasiswa saya, baik dari bachelor degree maupun dari master degree. Selamat siang, Pak Hermanto. Ya, iya.
Mohon Iya. maaf baru bisa bergabung tadi baru selesai rapat jam 3. No problem, Pak. Ya. The most important thing is Bapak sudah bersama dengan kita. Dan sebelum memulai materi dari Pak Hermanto, teman-teman, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Pak Hermanto. Mungkin kalau teman-teman mahasiswanya mungkin udah kenal banget kali ya. Tapi buat yang baru join dari IMA Chapter DKI Jakarta, mungkin saya share sedikit. Boleh dibantu Mas Fairuz dan Mbak Teti? Yes, Pak Hermanto Yaputra, a lecturer ya Pak. Karirnya di 2000 sampai dengan saat ini adalah seorang entrepreneur in investment and services industries. And then di 2012 sampai dengan sekarang juga, berarti ini sembari menjadi seorang entrepreneur, beliau juga salah satu lecturer di Universitas Trisakti di Fakultas Ekonomi untuk undergraduate major in Small Business Management and Entrepreneurship. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita mau berguru nih untuk UMKM dan entrepreneurship, ini sudah tepat ke Pak Hermanto Yaputra. Oke, beliau adalah lulusan dari Marketing Management Universitas Tarumanegara dan kemudian doctoral degree di Universitas Trisakti. Kayaknya semuanya udah nggak sabar nih Pak Hermanto untuk mendapatkan sharing dari Pak Hermanto. Silahkan langsung Pak Hermanto untuk materinya. Oh ya, terima kasih Mbak Mira. Mungkin moderator bisa bantu ya untuk materinya. Ya. Oke, topik kita hari ini tentang shifting marketing strategy in facing COVID-19 pandemic ya. Mungkin saya nggak terlalu banyak bicara tentang pandemiknya ya, karena udah dalam sebulan ini selama kita work from home, udah banyak sekali ya orang-orang membicarakan tentang COVID-19 ini ya. Tapi saya nanti mungkin lebih kepada bagaimana sih kita lead our business ya, atau mungkin sekarang ada satu topik yang lagi cukup lumayan diminati adalah business recovery. Bagaimana kita melakukan satu namanya recovery baik secara dari sisi company-nya maupun dari sisi individualnya ya. Oke, next slide. Oke, kita tahu ya sikap orang biasanya kalau sebelum kedatangan pandemik sama sesudah kedatangan pandemik itu berbeda ya. Sebelum datang pandemik biasanya orang selalu bilang, nggak mungkin lah ini kita bisa berdampak kepada kita, sehingga kita tidak perlu khawatir ya. Tapi setelah pandemik datang, orang akan berpikir, wah, semua orang pesimis dengan kondisi sekarang ya. Ada yang bilang katanya bisa berakhir di bulan Mei, ada juga yang bilang bisa berakhir sampai akhir tahun ini. Itu masih semua tanda tanya ya. Dan juga ada yang orang sampai bicaranya lebih ekstrim ya. Wah, ini jangan-jangan tanda-tanda suatu kiamat kira-kira begitu ya. Tapi sebenarnya yang kita perlu lihat, dampaknya dari COVID-19 ini luar biasa ya. Kita udah tahu secara ekonomiknya itu, terutama sektor yang menjadi andalan pemerintah saat ini adalah sektor tourism ya, baik itu yang dikatakan ekoturism maupun nomadic tourism ya. Jadi memang sangat berdampak sekali, termasuk juga sektor-sektor yang terkait dengan tourism tersebut ya. Nah, next slide. Oh ya Mbak Mira, saya punya durasi, tolong nanti di timekeeper ya Mbak Mira ya. Takutnya nanti kelewat. Kalau nggak salah 30 minutes ya, my duration-nya. Waktu Bapak 30 sampai 40 menit, Pak. Nanti Oke, iya. Oke, supaya nanti saya akan ingatkan 5 menit sebelum berakhir. Oh ya, boleh. Makasih. Jadi nanti saya coba customize, karena nanti di sesi terakhir saya akan coba mengupas 2 artikel yang menurut saya itu bagus dan terkait juga dengan kondisi kita saat ini. Ya. Oke. Pertanyaan saya lalu, how to lead your business through the coronavirus crisis? Ya, ini saya kutip dari Harvard Business Review ya. Ada kalau nggak salah sekitar 12 poin ya. Coba kita masuk dulu ke poin yang pertama ya. Update intelligence on daily basis ya. Nah, kenapa intelijen itu sekarang itu sangat penting ya? Karena kita tahu bahwa peristiwa yang berlangsung saat ini itu kecepatannya luar biasa ya. Saya ingat waktu tanggal 19 Januari saya berada di China ya, dalam agenda akan berkunjung ke Alibaba Company, tapi akhirnya reschedule karena pada saat 4-5 hari sesudah tanggal 19 di Wuhan
pandemik ini mulai masif, ya. Dan setiap hari kita melihat berita-berita bagaimana penyebarannya ke kota-kota lain. Kebetulan saat itu saya berada di Fujian, ya. Dan juga pada saat itu saya kembali tanggal 29 Januari, ya, dan kalau nggak salah tanggal 25 itu Imlek. Dan dalam sejarah China, baru kali ini Imlek itu dirayakan dengan tidak ada aktivitas kunjung dan mengunjungi atau dikunjungi. Jadi mereka itu hanya mengucapkan melalui WeChat, ya. Jadi di sana paling populer WeChat, ya, karena memang China government itu ngeblok, ya, kalau untuk yang seperti WhatsApp, Google, ya. Karena anak yang saya besar kan sekolah di sana. Jadi waktu sekolah pertama juga mereka kewalahan, ya. Harus pakainya Paidu dan segala macam, ya. Nah, tanggal 29 saya kembali, udah mulai banyak sekali pemeriksaan, ya, dari airport kita di jalan tol mau menuju airport di China udah diperiksa, ya. Mau masuk airport diperiksa, waktu check-in diperiksa, di dalam waktu sampai di Indo juga dicek juga. Nah, yang menarik apa dari kondisi ini? Kita lihat bahwa pandemik ini sudah menyebar ke Asia dan kalau tidak salah hampir ke 200 negara, ya, kira-kira di seluruh dunia, ya. Nah, ada dua strategi yang menurut Prof. Renal Kasari dikatakan namanya, pertama adalah tentang containment strategi, dan kedua adalah tentang suppression strategi, ya. Prof. Renal Kasari mengatakan dua strategi ini. Jadi kalau containment strategi, bagaimana dengan intelijen yang kita dapat kita bisa protect our business, ya. Terutama dari government, ya, bagaimana memberikan satu kebijakan untuk bisa menjaga kondisi ini agar bisnis yang kita lakukan itu tetap bisa survive, ya. Kalau kata Pak Hermawan Kertajaya itu survive and always give the service, ya. Yang pertama adalah containment strategy. Jadi containment strategy itu hanya orang-orang yang sakit saja yang kita rawat. Yang maksudnya kita kita lokalisasi lah kira-kira begitu, ya. Kalau suppression itu lebih kepada istilah yang cukup ekstrim, mungkin lockdown, ya. Menurut saya kelihatannya Indonesia menggunakan saat ini dengan kombinasi dua strategi ini, ya. Jadi mungkin dengan istilah yang dikatakan PSBB itu, ya. Jadi PSBB, mudik juga dilarang, ya, seperti itu. Jadi kombinasinya. Nah, yang kedua, beware of hype cycle or new cycle, ya. Hype cycle ada satu yang dikemukakan oleh Gartner, ya. Gartner itu mengungkapkan namanya hype cycle. Ada 3 yang sangat dia tekankan di situ adalah aspek teknologi, productivity, and expectation, ya. Kalau nanti ingin lebih tahu pendalaman tentang teori ini bisa nanti join mungkin di kelas saya, ya. Karena kelas saya juga sekarang secara online semua, ya. Nanti tinggal diinfo aja bagi peserta yang ikut acara hari ini untuk join di kelas saya, ya. Nah, bagaimana tentang new cycle-nya saat ini? New cycle kita tahu bahwa secara product life cycle, yang salah satu menjadi strategi di dalam marketing strategi, itu umumnya ada 4 stage. Yang pertama adalah introduction, kedua growth, ketiga mature, and keempat kalau nggak salah decline, ya. Nah, dengan adanya new cycle ini, kemungkinan kita juga bisa mengatakan di antara growth dan mature itu kita bisa katakan ada satu state namanya competitive turbulence, ya. Karena COVID-19 ini menurut saya adalah sesuatu yang force major, ya. Jadi nggak pernah orang terbayangkan bahwa virus ini akan berdampak begitu luar biasa terhadap berbagai sektor, ya, seperti itu, ya. Oke, next. Yang nomor 3 adalah don't assume that information create informateness, ya. Artinya informasi yang sekarang beredar tuh sangat banyak sekali, ya, entah yang benar, entah yang hoax, ya. Termasuk juga kemarin itu saya mengalami beberapa teman saya dihack WhatsApp-nya, ya. Saya juga sempat dihubungi oleh yang nge-hack tersebut, ya. Tapi sempat diberitahu juga oleh teman saya bahwa sudah dilakukan hack. Jadi informasi sangat banyak. Nah, bagaimana kita bisa lead our business? Ya tentu kita juga harus sebelum mengambil keputusan, kita harus selektif. Kira-kira melihat informasi ini seperti apa, termasuk juga planning-planning yang sudah kita lakukan itu harus kita replanning lagi. Apakah memang sudah sesuai dengan kondisi saat ini? Contohnya, perusahaan saat ini banyak yang bingung, ya. Bingung artinya gini, ini nanti
karyawan saya kerja di rumah, bagaimana selanjutnya kalau memang pandemik ini belum bisa normal gitu ya? Apakah saya rumahkan, ya kan? Ataukah nanti bagaimana statusnya? Ini juga masih menjadi satu informasi yang membuat para pengambil keputusan itu sedikit terhambat untuk mengambil keputusan, ya. Jadi masalah employee yang menjadi juga satu isu yang sangat menarik saat ini, ya. Dan apalagi kita tahu bahwa banyak perusahaan mengatakan dia hanya bertahan sampai Mei Juni, ya. Kita lihat nanti setelah Mei seperti apa kondisinya kalau memang ini tidak bisa lebih membaik, ya. Oke, yang keempat, use expert and forecast carefully, ya. Jadi memang tadi kita harus membuat satu forecast, ya. Forecast artinya plan A-nya seperti apa kalau memang kondisi ini bisa normal menurut para analis itu di bulan Mei Juni. Dan juga bagaimana forecast kita kalau kondisi ini berakhirnya sampai akhir Desember atau bahkan mungkin sampai akhir Desember pun itu belum bisa selesai pandemik ini. Ya, jadi perlu memang dibuat satu forecast, tentu didukung juga oleh para ahli-ahli yang terkait, ya. Yang nomor 5 adalah reframe, ya. Reframe tadi saya sudah katakan. Jadi reframe apa? Yang kita sudah planning. Jadi kita harus reframe kembali. Kira-kira apa yang bisa diimplementasi, apa yang tidak bisa diimplementasi, ya, untuk saat ini, ya. Oke, next. Beware of birokrasi, ya. Caranya bagaimana sih supaya kita bisa mengurangi birokrasi, terutama di organisasi atau perusahaan yang ada saat ini, ya. Tentu kita bisa membuat satu namanya small team, ya. Ya, tujuan small team ini langsung bagaimana membuat keputusan-keputusan yang lebih tactical dalam situasi seperti ini, ya. Oke, next, make sure your response is balanced across these 7 dimension, ya. Menurut Harvard Business Review ada 7 dimensi, yaitu dimensi apa? Yang pertama adalah communication, yang kedua adalah employee needs, ya. Ini sangat kita lihat saat ini, ya, employee needs itu luar biasa, ya. Kemarin baru ada satu share dari teman saya, but this is a true story, ya. Jadi memang ada seorang kepala keluarga, ya, itu udah cukup putus asa dengan kondisi saat ini. Jadi dia menghimbau juga agar istrinya dan anaknya juga berusaha untuk mencari uang dalam kondisi seperti ini, ya. Jadi memang kalau bicara employee saat ini memang masih perlu banyak kita pertimbangkan bagaimana nanti setelah kondisi ini kalau memang belum bisa normal, ya. Berikutnya adalah dimensi tentang travel, ya. Next adalah tentang remote work, ya. Nanti kalau bagi peserta yang ikut acara hari ini kalau mau minta Harvard Business Review selengkap maupun termasuk artikel-artikel nanti saya akan berikan, mungkin bisa diminta melalui dari panitia kali kira-kira, ya. Berikutnya adalah tentang dimensi supply chain stabilization, ya. Artinya apa? Kalau kita bicara supply chain itu artinya ada yang dikatakan namanya primary activity dan supporting activity, ya. Jadi ini harus kita bisa stabilization untuk saat ini, ya. Next, business tracking and forecasting, ya. Jadi sebelum kita lakukan forecasting kita juga perlu lakukan namanya tracking, ya. Tracking bisa untuk ke future ataupun the past, ya, kira-kira itu. Next, being the part of the broader solution, ya. Artinya di sini harus ada connectivity, ya, kepada mana aja, kepada supply chains, ya. Kedua, industri. Ketiga, community. Dan keempat adalah government, ya, yang kita tahu government itu membuat satu regulasi untuk mengantisipasi juga keadaan-keadaan seperti ini, ya. Next slide. Oke, yang ke-8 adalah principle in developing policy, ya, terkait dengan COVID-19. Menurut Harvard Business Review ada 6 prinsip, ya. Yang pertama redundancy, kedua diversity, ketiga modularity, keempat evolvability, kelima prudence, dan yang keenam adalah embeddedness, ya. Nah, embeddedness ini bagaimana caranya? Kita membuat satu namanya ekosistem, ya. Banyak sekarang kalau bicara entrepreneur, kemarin saya baru ikut acara ICSB, ya.
yang di San Diego itu. Jadi memang bagaimana banyak dibicarakan di sana adalah tentang bagaimana meng-create namanya satu entrepreneurship ecosystem. Ya, ada juga dikatakan namanya marketing ecosystem dan segalanya. Ya, memang istilah ekosistem ini lagi cukup tren untuk saat ini. Ya, oke. Kesembilan adalah prepare now for the next crisis. Ya, kita tahu bahwa COVID-19 is not a one-off challenge. Ya, artinya COVID-19 ini bukan hanya krisis akhir, ini baru awal. Ya, jadi kalau ibarat ombak di laut itu, ini baru ombak kecilnya. Ya, di belakang ombak kecil ini ada ombak yang lebih besar, ya, yaitu krisis. Ya, kita tahu bahwa setelah kondisi ini selesai, keadaan tidak akan bisa normal seperti sebelumnya. Dan yang kita perlu khawatirkan, dampak, bagaimana kita merecovery dampak dari pandemik ini, ya, dampak ya khususnya sektor ekonomi, ya, bagaimana kita merecovery-nya, ya, itu mungkin butuh waktu yang tidak bisa cepat dan tidak akan mungkin bisa kembali normal seperti sebelum pandemik ini terjadi, ya. Oke, next tentang intelektual, ya. Kalau bicara intelektual, karena gini, kita tahu bahwa situation saat ini tuh very unexpected, ya, nggak bisa kita perkirakan, ya. Contohnya begini, kita dengar info Singapura udah mulai berkurang yang terjangkit pandemik ini. Tiba-tiba info terakhir, wah, mewabah lagi, ya, termasuk juga ini di China. China juga mewabah lagi dari provinsi Harbin, ya, saya tahunya karena anak yang besar saya kan di sana stay-nya. Jadi dari Harbin tuh mulai lagi mewabah gara-gara government sana memberi satu kebijakan mungkin bagi foreigner apa yang boleh masuk ke sana. Jadi udah mulai mewabah lagi. Jadi tadinya udah bisa anak saya keluar kemana-mana dengan bebas walaupun masih menggunakan masker, tapi sekarang mesti stay at home lagi, kira-kira begitu. Ya, jadi kadang-kadang situasinya begini kita nggak bisa unexpected banget gitu, ya, untuk kita perkirakan. Makanya tadi forecasting itu perlu, ya, untuk membuat satu plan A-nya apa, plan B-nya apa, termasuk plan C-nya kira-kira, ya. Oke, next, reflect on what you have learned, ya. Jadi ya kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Cuman problemnya kan pengalaman COVID-19 ini kan baru pertama kali, ya. Jadi memang di sini butuh kejelian, ya, untuk kita bisa melakukan namanya refleksi, ya. Terakhir adalah prepare for the change world, ya. Jadi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Pertama, kita ini kurang lebih udah 1 bulan, ya, work from home, ya. Jadi nanti jangan heran akan terbentuk satu namanya pola aktivitas yang baru, ya, yaitu aktivitas yang kita lakukan secara online, ya. Nah, kalau pola ini sudah terbentuk, mungkin juga secara behavior nanti akan berubah, ya. Jadi secara online service itu nanti secara behavior juga akan terjadi namanya satu perubahan, termasuk juga kondisi yang saya sudah katakan tadi, tidak mungkin akan kembali normal seperti sebelumnya, walaupun pandemik ini sudah bisa berakhir, ya. Jadi itu butuh waktu, butuh proses juga, ya. Termasuk juga kalau bagi para peserta yang di sini ada yang mengikut berinvestasi di pasar modal, kita tahu bahwa kondisi saat ini juga masih volatile, ya. Kita punya IHSG kadang masih naik, kadang masih turun, ya. Ya karena memang kondisinya ini masih volatile banget, ya. Jadi para investor juga mempertimbangkan juga untuk menginvestasikan ke pasar modal kita, ya. Oke, ini mungkin dari Harvard Business Review. Next saya akan masuk pembahasan ke artikel, ya. Bagaimana kita lihat dari COVID-19 ini, para researcher melakukan penelitian-penelitiannya, ya. Kenapa saya tertarik mengambil 2 artikel ini, ya? Pertama adalah ada kata-kata yang dikatakan namanya engagement, ya, engagement itu. Jadi engagement yang artikel pertama ini determinant of negative customer engagement behavior, ya. Kita tahu memang untuk saat ini mostly product or service, ya, itu memang have a negative engagement dari customer, ya, kecuali hanya produk-produk tertentu yang terkait mungkin
dengan healthy ya, atau mungkin juga terkait dengan yang kita sedang gunakan saat ini tentang provider internet ya, dan juga mungkin online service ya. Tapi yang selain dari beberapa bidang ini memang totally itu memang terjadi slowdown ya, penurunan yang sangat signifikan ya. Nah, apa yang menarik dari artikel ini ya? Pertama, artikel ini itu memberikan ada satu teori besar di situ, dikatakan namanya teori service dominant logic ya. Ada satu yang menarik dikatakan oleh di dalam teori service dominant logic ini yang dikutip oleh Kumar 2010, Brody 2011 dan Vivek 2014. Dikatakan begini, strategic positively affect firm sales revenue. Ya, jadi strategi itu sangat berdampak positif terhadap sales revenue. Kita tahu bahwa kondisi sekarang itu sales revenue itu untuk sebagian besar perusahaan itu mostly decline ya, mostly decline. Jadi makanya saran saya kalau kita melihat decline, kalau secara product life cycle itu ada namanya decline strategi ya. Decline strategi itu adalah satu strategi yang dikatakan namanya profitable survivor. Ya, jadi mungkin saat ini kalau berdasarkan hasil penelitian ini yang bisa dilakukan oleh para business owner yang melakukan namanya profitable survivor ya, bagaimana bertahan ya dengan kemungkinan profit yang sudah ada ini yang dikatakan ya saya cuma tahan bisa sampai bulan Juni nih, ada yang bisa tahan sampai September, after September kita kelihatannya udah give up, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang menarik tadi dia menggunakan satu nama teori besar, service dominant logic ya. Oke, next kita ke framework-nya mungkin. Ya, dari framework ini jelas bahwa dari variabel-variabel di independen itu sangat mempengaruhi kepada negatif customer ya, terutama ada dua variabel yang sangat dipengaruhi. Yang pertama adalah disengage dan kedua adalah negatif behavior ya kalau nggak salah ya. Negative engage behavior ya, di situ finding-nya seperti itu ya, karena kita tahu bahwa di independen itu ada yang dikatakan namanya distributive justice, procedural justice sama interactional justice ya. Jadi kalau menurut bukunya Zetamal Bittner ya, itu ada dikatakan namanya terkait dengan distributive justice, procedural justice dan interactional justice, itu dikatakan namanya adalah outcome fairness, procedural fairness sama interactional fairness. Jadi memang ada yang fair dan unfairness ya. Makanya jadi penelitian ini memang hasilnya adalah memang sangat mempengaruhi dari sisi justice dan juga dari sisi negative service quality disconfirmation ya. Nanti kalau yang mau minta artikel full PDF-nya bisa minta sama panitia ya. Nah, kedua juga kita lihat ada variabel-variabel moderating ya. Di situ ada self esteem dan intention of engage ya. Oke, terakhir saya mau lihat bagaimana saran terhadap para manajer implication terhadap penelitian yang ada ini yang tentang negative customer engagement ya. Jadi di sini dikatakan bahwa disarankan para manajer itu bisa melakukan risk construct to manage customer expectation. Ya, ini menurut Oliver 2010. Jadi dikatakan bahwa apakah customer expectation saat ini dalam pandemic COVID-19 ini masih sesuai nggak yang dikatakan seperti oleh si Oliver 2010 bahwa expectation itu sumbernya dari pertama personal need, kedua dari past experience, dan ketiga dari word of mouth. Ya, jadi itu yang disaran managerial implication-nya menyarankan seperti itu ya, dikutip dari Oliver 2010. Dan saran berikutnya adalah bagaimana peran culture terhadap situasi saat ini ya. Mungkin kalau kita bicara culture yang paling kita bisa lihat adalah bagaimana di India ya, karena di India itu ada sistem kasta ya. Jadi dari 4 kasta itu bagaimana pemerintah memberikan satu regulation ya, entahkah itu istilah lockdown, entahkah itu istilah karantina wilayah atau istilah kita PSBB ya. Jadi itu sangat pengaruhnya bagaimana. Biasa culture ini dia selalu menjadi namanya variable moderating ya, bisa memperkuat
atau memperlemah hubungan antar variabel, ya. Dan terakhir, itu juga tetap dalam kondisi ini menurut penelitian dilakukan oleh artikel ini, kita tetap harus selalu melakukan namanya relationship, ya, because why relationship is important, because keeping current customer is less expensive than we attract new customer. Ya, jadi memang bagaimanapun biaya mempertahankan pelanggan lama itu lebih murah daripada kita mengattract pelanggan baru, ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, next ke artikel terakhir. Kita waktunya tinggal 5 menit ya Pak Hermanto. Oh, 5 menit. Oke, saya percepat ya. Tinggal satu artikel ini ya. Oke. Nah, artikel ini juga menarik ya. Kenapa menarik terkait dengan kondisi ini? Karena ada kata-kata online service. Ya, jadi kalau menurut Pak Hermawan tadi kan dikatakan namanya survive and service. Ya, service itu kan bisa secara omni ya. Kalau kata Pak Hermawan Kertajaya itu. Jadi omni channel offline and offline. Ya, seperti itu ya. Nah, yang menarik dari artikel ini ya, saya kenapa memilih artikel ini karena ada dua keterkaitan. Pertama adalah tentang behavior, ya, behavior terhadap apa? Online service ya. Jadi kalau kita bicara pada millennial bracket, memang udah nggak heran kalau bicara online service, ya. Jadi makanya perubahan behavior antara millennial bracket dan non millennial bracket itu sangat jelas berbeda ya. Kalau saya sih lebih suka ngantri dan berbelanja online ya, karena saya termasuk generasi bukan milenial ya, tapi karena saya sering diajarin mahasiswa saya cara-cara milenial, sedikit banyak saya juga tahu ya cara-cara bagaimana melakukan millennial behavior, kira-kira seperti itu ya. Kedua, ada istilah engagement. Ya, engagement with what? With brand. Ya, jadi walaupun kita sekarang melakukan namanya service secara online, itu kita juga brand engagement kita mesti build. Ya, mesti build gitu kalau di artikel ini dikatakan ya. Nah, bagaimana hasil penelitiannya? Next ke framework-nya. Oke, hasil penelitiannya itu dilihat di bawahnya ya keterangannya ya. Jadi hasil penelitiannya dikatakan bahwa itu brand experience itu mempunyai pengaruh yang lebih kuat kepada brand loyalty ya. Ini bisa dilihat dari angka estimate-nya. Jadi kalau brand experience itu estimate-nya di 0.69, kalau yang brand engagement itu di 0.51. Ya, jadi memang yang lebih kuat dari berdasarkan hasil penelitian ini adalah brand experience. Ya, memang experience berarti mungkin secara online experience ya kalau untuk situation saat ini. Jadi online experience itu mungkin bisa lebih membuat customer bisa lebih mempunyai brand loyalty yang cukup tinggi ya. Nah, terakhir mengenai manager implication-nya, bagaimana manager implication-nya? Nah, menurut penelitian ini yang dikutip dari Yen et al. 2017 dikatakan bahwa increasing purchase through online service itu yang dikatakan Yen. Ya, jadi tetap harus meningkatkan penjualan melalui online service Yen et al. 2017 ya. Terus kedua, kembangkan konsep e-service quality menurut Holbrecht et al. Tahun 2014 ya, yang kalau secara konvensional service quality kita berdasarkan Parasuraman ada reliability, responsive, empathy, tangible, sama assurance. Tapi ini konsepnya kepada e-service quality. Ada 3 dimensi yang sangat utama, yaitu website design, trust, dan personalization. Dan terakhir adalah manager implication-nya berdasarkan Voss et al. 2003, dikatakan namanya ada satu kata nama value brand. Ya, value brand itu ada 2. Apa yang dikatakan namanya utilitas dan hedonic. Itu aja. Ya mungkin itu yang saya bisa paparkan. Dan juga memang ada waktunya udah habis juga ya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan atau saran atau diskusi kita bisa lakukan sesudah ini. Ya, terima kasih. Baik Pak Hermanto, terima kasih atas materinya. Oke, saya notes beberapa poin dari Pak Hermanto. Ini menarik sekali Pak mengenai competitive turbulence dan bagaimana saat ini ekosistem menjadi satu poin penting yang ternyata bisnis juga harus membangun ekosistem ya, bukan hanya istilah produk dan memperhatikan marketnya, tetapi bagaimana ekosistem secara keseluruhan harus dibangun. Dan sepakat dengan Pak Hermanto yang menyatakan bahwa pandemi ini sebenarnya hanya awalan gitu, bahwa ternyata setelah ini gitu ya, kita akan menghadapi satu masyarakat atau satu kondisi yang akan berbeda dari sebelum pandemi ini dimulai.
Dan tadi saya juga notes ada service dominance logic dan juga kemudian bagaimana customer expectation itu juga berubah dan kuncinya ada di survive and service. But menarik sekali Pak Hermanto, saya jadi sebenarnya udah mulai ingin bertanya nih. Kalau misalkan service, survive and service itu akan ada perbedaan strategi nggak ya di winning and di losing potential industry? Tapi sayangnya karena saya sebagai moderator, ini pertanyaannya saya akan lempar dulu kepada para teman-teman di sesi tanya jawab. Untungnya saya ini kan anggota IMA Chapter DKI Jakarta, jadi pasti saya bisa nanya sama Pak Hermanto langsung ya, karena kita akan kenalan, karena kita akan bisa bersua di WA group dari IMA Chapter DKI Jakarta. Jadi buat teman-teman yang setelah ini mau menjadi anggota IMA Chapter DKI Jakarta, silakan. Ini keunggulannya adalah dengan para pembicara ini bisa langsung berinteraksi. Oke, baik, saya akan masuk ke sesi tanya jawab saat ini. Untuk sesi pertanyaan yang pertama, saya sudah ada beberapa chat dan mungkin Bapak dan Ibu yang mau mengajukan pertanyaan bisa pakai react untuk angkat tangan, boleh diklik saja di bagian bawah dari Zoom Bapak dan Ibu, itu biasanya ada gambar emot, di situ ada wave or thumbs up, silakan diklik salah satu dan saya akan silakan Bapak dan Ibu untuk bertanya. Oke. Mira, boleh? Ya, sebentar saya ada tadi Pak Andi mau bertanya ya, Pak Hilmi juga ya. Kemudian, oke. Baik, saya mungkin sebelum mempersilakan, ini saya akan membacakan pertanyaan pertama untuk Pak Riki dari ini Mbak Brenda Regina Hansen. Wah, ini saya kenal nih kayaknya dari Mbak Brenda. Tapi nanti setelah Mbak Brenda akan ada Pak Andi Rahim ya Pak, dan berikutnya adalah Pak Hilmi. Oke. Dari Mbak Brenda, saya bacakan ya Mbak Brenda ya. Untuk Pak Riki, pertanyaan adalah bagaimana menurut Bapak untuk Agile yang bisa cepat diaplikasi? Karena waktu yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan ini perlu sangat cepat gitu ya. Dan Agile ini apakah akan tetap digunakan setelah COVID selesai? Kepada Pak Riki, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Halo, dengan Bu Mira ya. Terima kasih Bu Brenda untuk pertanyaannya. Yang pasti kalau menurut saya Agile-nya setelah COVID pun masih sangat berguna. Tapi gimana Agile yang bisa kita cepat untuk eksekusi? Jadi memang perlu teamwork yang luar biasa Bu. Contohnya kalau di kita karena situasinya berubah, jadi iklan-iklan kita yang tadinya hampir syuting misalnya dalam konteks sekolah dan lain-lain, mau nggak mau harus kita robah. Itu satu. Kedua, misalnya juga creative idea karena ada physical distancing. Jadi buat iklan, syuting pun nggak bisa. Jadi yang diakali adalah syutingnya mungkin kalaupun harus syuting, jadi jumlah orangnya harus berkurang. Nah, disitulah teamwork antara kita dengan agensi dan pihak-pihak terkait harus cepat merumuskan strategi dan melakukan perubahan. Nah, yang memang kalau ada kendala, misalnya dalam hal kreativitas yang menurut saya bisa kita handle dengan cukup baik. Tapi ada beberapa yang sudah, walaupun secara sistem sudah otomatis, tapi ada beberapa hal yang memang belum ready. Misalnya beberapa dokumen. Nah, itu memang mau nggak mau masih perlu waktu di IT-nya kita untuk develop. Nah, bagi saya itu memang masih kendala, tapi selama kita melakukan progres dan menyiapkan kesiapannya secara terus-menerus, nggak akan terlambat sih ya. Oke. Ya, Bu Brenda. Ya, baik Pak Riki, terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu Brenda dari IDN Star atas pertanyaannya. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, namun sebelumnya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua, jangan live dulu, nanti setelah sesi pertanyaan berakhir, karena kita akan berfoto bareng-bareng ya. Oke. Baik, berikutnya saya ke Pak Andi Rahim. Silakan Pak Andi, mungkin bisa di-unmute. Pertanyaannya akan ke siapa dan pertanyaannya apa, silakan. Sore Pak Riki. Sore Pak Andi. Ya, terima kasih pemaparannya Pak ya. Iya. Ya, selamat sore Pak. Sering ketemu di rapat tapi kita tidak pernah diskusi soal yang seperti ini Pak ya, hanya meeting biasa aja.
Iya, iya. Ya, Pak Riki ini sebenarnya most wanted buat saya soalnya. Pak Andi. Ya, jadi saya selama ini berkecimpung di konsultasi transfer pricing, Pak. Hal yang paling sering terjadi dispute itu dalam hal transfer pricing itu adalah dalam hal karakterisasi perusahaan. Tapi saya tidak akan terlalu dalam menyinggung teknis transfer pricing documentation. Saya yang sedikit ke marketingnya ya, ingin saya tanyakan adalah ini kan global ya, Mayora ini Pak. Bagaimana cara Mayora mengatur distribution network-nya? Apakah di negara tujuan di mana Mayora berada itu membangun bekerjasama dengan independen distributor atau membangun sendiri jaringan distributornya dengan cara PMA di negara tersebut? Oke. Nah, yang kedua adalah tentang managing intangible asset. Mayora kan sebuah brand global. Yeah. Nah, apakah di Mayora ada kebijakan membuat brand lokal gitu? Brand lokal. Atau kalau misalnya semua negara menggunakan nama Mayora, gimana cara mengatur fee-nya, intangible fee itu kepada Mayora? Oke. Mungkin itu aja dulu karena terlalu banyak soalnya yang mau saya tanyakan. Tapi iya Pak Andi, sepakat. Ya. Baik, silakan Pak Riki. Nanti mungkin setelah ini kita bisa lanjut ke pertanyaan untuk Pak Hermanto. Terima kasih. Oke, siap. Oke, Pak Andi, untuk pertanyaan pertama, untuk distribusi di berbagai negara, memang yang pelajaran dari setelah kita mengalami banyak kasus, juga belajar banyak dari pengalaman, memang ada dua, Pak. Satu, bisa bekerja dengan distributor partner yang di sana, atau kedua, kita membangun distribusi kita sendiri. Nah, decision-nya adalah sebenarnya yang paling bagus kalau untuk awal-awal, Pak, kita menggunakan partner. Karena cost untuk membangun distribusi dan kita tidak punya expertise untuk jalan langsung, itu biasanya sangat riskan. Jadi yang dilakukan Mayora adalah menemukan partner distributor yang mempunyai jaringan yang kuat dulu. Tapi mereka juga believe dengan produknya kita, itu yang paling baik. Nah, kedua, ada beberapa negara dengan berbagai reason ya Pak, memang agak susah. Di situ mungkin retention terhadap karyawan bagi salesman-nya nggak segampang di negara lain. Nah, di situ kadang-kadang ada keperluan bagi kita yang take over juga untuk developnya, seperti kasus di Vietnam, jadi kita juga handle distribution-nya secara langsung under Mayora-nya sendiri. Jadi memang ada dua, satu kita usahakan bisa dapat partner yang bagus, kedua, kalau tidak dapat partner yang bagus atau karakter tertentu dari negara tersebut, kita harus bangun jaringan kita sendiri. Semoga menjawab pertanyaan yang pertama ya Pak. Nah, yang untuk pertanyaan kedua, ini berat, saya nggak tahu bisa menjawab atau enggak, karena ada finance yang terlibat ya. Tapi secara brand, memang kita ini sebisa mungkin biasanya menggunakan brand lokal. Jadi contohnya seperti brand-brand yang bersifat tidak punya asosiasi yang negatif dan gampang secara universal bisa diterima, Torabika, Energen, Kopiko, itu seluruh dunia kita sama Pak, jadi brand Indonesia. Tapi ada beberapa brand seperti Roma, Sari Gandum. Nah, beberapa country karena ada kata Roma itu dianggap country. Padahal waktu dulu Roma itu hadir adalah roti mari Pak. Jadi beberapa negara nggak bisa. Nah, untuk beberapa brand seperti Sari Gandum di negara lain seperti Malaysia dan China, pertama panjang Sari Gandum, kedua juga sangat localized, kita ganti. Jadi itu kita ganti namanya jadi Wonder Wheat. Jadi, atau kalau beberapa negara seperti Le Mineral yang kita sudah jual di Filipina dan Indonesia itu menggunakan nama yang sama. Jadi sebisa mungkin kita pakai brand lokal Pak harusnya. Nah, untuk beberapa fee dan lain-lainnya memang kita ada public listed dan ada non public listed nih Pak. Nah, jadi kita ada 8 kategori, ada biskuit, wafer, coklat, candy, instant food, beverage, coklat, jadi itu ada banyak banget. Nah, memang yang di public listed yang di luar public listed adalah beverage, Pak, dan instant food, mie glass, dan teh pucuk itu di luar public listed. Nah, pengaturan brandnya memang di situ ada holdingnya kita, Mayora Group, Pak, yang mempunyai brand tersebut. Nah, yang fee-nya ini yang saya belum bisa jawab karena perlu tanya tim finance ya Pak, mohon maaf. Ya Pak Andi, mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Sudah, ya saya notes dari 2 pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh Pak Riki.
Mungkin saya lanjut lagi ke penanya berikutnya karena waktu kita sempit. Boleh Pak Hilmi, setelah Pak Hilmi nanti ada Pak Husni. Baik, silakan Pak Hilmi. Baik, makasih. Menarik sekali tadi materinya, materi Pak Riki sama Pak siapa tadi, maaf. Pak Hermanto. Ya, Pak Hermanto, menarik sekali. Ada satu pertanyaan saya yang kira-kira lebih kepada realita. Tadi kan kita bicara ya banyak yang teori, kemudian ada juga yang aksi korporasi. Perlu kita ingat bahwa lebih dari 90% yang menghidupi ekonomi kita itu berasal dari UKM. Kalau menurut Sandiaga Uno itu 97% adalah UKM. UKM dalam arti kalau kita mungkin ingin mendefinisikan UKM dalam arti mereka yang barangkali punya transaksi di bawah 4,8 miliar kalau kita mau melihat dari angka transaksinya. Nah, kalau pada saat krisis tahun 97 yang lalu pemerintah itu menggelontorkan likuiditas kepada banking atau korporasi-korporasi besar. Untuk kali ini, di mana UKM yang banyak sekali kena dampaknya, kita belum mendengarkan ada semacam likuiditas dari pemerintah. Namun, ini perlu untuk menjadi bahan diskusi, kira-kira teman-teman kita yang ada pada level UKM, apa yang perlu dilakukan dalam kondisi seperti hari ini, ya. Jadi lebih kepada hal yang sangat realistis, apa yang perlu dilakukan oleh kawan-kawan kita di level UKM tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus Mayora, apakah ada program dari Mayora untuk saudara-saudara kita yang ada di level UKM tadi? Katakanlah ada diskon khusus, atau mungkin ada program khusus, atau mungkin ada ya whatever program lah yang bisa dibuat untuk kembali menghidupkan ekonomi kawan-kawan yang ada di level tersebut. Terima kasih. Oke, Pak Hilmi, terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Tadi yang pertama adalah apa yang harus dilakukan oleh teman-teman dari UKM. Mungkin nanti saya akan minta Pak Riki dan Pak Hermanto untuk menjawab. Dan juga kemudian yang kedua adalah khusus untuk Pak Riki. Kira-kira kalau dari Mayora ada program apa untuk teman-teman UKM? Silakan, saya persilakan Pak Riki dulu deh. Habis itu Pak Hermanto. Terima kasih. Oh iya, Pak Hermanto boleh, Bu. Oh, oke. Pak Hermanto? Silakan Pak Hermanto. Ready? Ya. Pak Hermanto? Oh iya, terima kasih Mbak Mira. Saya coba jawab. Jadi memang kita pernah dengar ada wacana dari pemerintah, juga pemerintah daerah, bagaimana kalau di dalam mendistribusikan bantuan bagi korban-korban yang terkena dampak dari COVID-19 pandemic ini, itu juga membeli produknya produk yang ada di UKM. Gitu. Jadi jangan beli produk yang bukan UKM gitu. Contoh misalnya entahkah dia punya berasnya atau biskuitnya atau segala macam lah seperti itu. Jadi itu mungkin menurut saya satu solusi yang lebih praktis ya. Jadi coba belilah produk yang memang UKM jual. Jadi di situ nanti secara otomatis roda perputaran UKM pun itu akan bergulir ya. Kalau bicara tadi memang ada disinggung tentang kredit, kita tahu bahwa memang bank-bank saat ini memang sudah menyetop kredit ya. Saya nggak tahu kalau untuk UKM, tapi kalau untuk sektor properti itu mostly kayaknya udah belum ada approval lagi ya untuk properti. Makanya memang sektor properti itu sangat terpukul sekali dengan kondisi saat ini ya. Karena juga bank khawatir dengan kondisi saat ini kemungkinan kredit macetnya kan juga masih dalam tanda tanya kan kira-kira berapa besar. Itu mungkin pendapat dari saya. Oke, baik. Ya. Silakan Pak Riki. Oke, ya Bu, untuk pertanyaan pertama memang kalau melihat dari kita gimana survive untuk UKM, pembelajaran yang saya dapat dari Mayora memang kadang-kadang siap nggak siap kita terpaksa mengadopsi Pak. Jadi misalnya e-commerce yang tadinya kita juga bukan kurang perhatian tapi karena proporsinya kecil, sekarang jadi mau nggak mau kita harus lebih agresif. Nah di sini mungkin berkaitan dengan UKM bagi produk yang memang pas dan masih bisa
cocok di situasi saat ini. Mungkin ada baiknya bisa bermain-main lah Pak di digital ataupun menawarkan di e-commerce platform yang ada. Jadi jangan berhenti walaupun bisnisnya banyak terkendala. Nah, itu yang bisa saya jawab. Mungkin tadi Pak Hermanto sudah membantu. Jadi jangan patah semangat. Atau kedua, walau saya bicara sama teman saya yang pernah di Traveloka juga, jadi untungnya memang mereka harus adjust bisnis mereka. Yang untungnya yang tadinya misalnya banyak contoh Pak, Mustika Ratu pun membuat hand sanitizer di saat yang bersamaan. Nah di Traveloka pun mereka lihat bisnis traveling yang terkena dampaknya, tapi mereka juga akhirnya ngelihat ada opportunity terus untuk bisnis kayak bayar token listrik dan lain-lain. Jadi other services yang bisa mereka lihat sebagai opportunity mungkin bisa mereka cepat lakukan juga. Nah pertanyaan kedua, program khusus untuk UKM memang saat ini Pak perlu diakui yang kita lakukan adalah membantu diskon ini adalah ke internal karyawan kita. Karena kita juga punya 50.000 karyawan di 25 pabrik. Nah, kedua memang membantu daerah sekitar untuk pembasmian dan sanitasi lah Pak daerah yang berkaitan tersebut. Nah, dalam hal donasi memang saat ini yang kita lakukan membantu tenaga medis untuk yang 1 juta masker dan produk-produk yang mereka bisa gunakan sehari-hari Pak. Khusus untuk UKM memang saya lihat belum ada secara langsung, tapi saya belum tahu definisinya supplier, tapi yang pasti yang tindakan nyata dari kita adalah karena Mayora banyak banget berkaitan dengan beberapa supplier bahan baku, packaging, dan semuanya. Yang saya yakin juga beberapa masih punya usaha kecil dan menengah, termasuk agensi Pak. Kita committed untuk pembayarannya itu tidak ada delay. Jadi apapun yang sudah kita lakukan, kita secara fair membantu sehingga cash flow mereka yang sangat penting dalam situasi saat ini tidak terganggu. Begitupun dengan proyek yang sudah kita committed, tapi kita nggak langsung berhentikan secara mendadak, tapi mencari solusi bareng. Ada kalanya kan memanfaatkan force majeure, tapi dari pemerintah juga tidak bisa dianggap klausul force majeure, dan kita pun komitmen untuk membantu, karena kedepannya kita yakin setelah masalah ini selesai, kita masih butuh bantuan dari penyedia-penyedia yang termasuk UMKM yang selama ini kita kerjasama, Pak. Itu mudah-mudahan menjawab Pak Hilmi dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Riki dan Pak Hermanto. Ini saya ambil satu pertanyaan terakhir karena waktunya sudah makin mendekati untuk waktu penutupan. Di sini pertanyaan dari Pak Husnil Khotimah. Ada 2 pertanyaan, jadi ini untuk Pak Riki juga, untuk Pak Hermanto mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, tetapi kayaknya kalau misalkan kita bisa ikut join kelasnya Pak Hermanto, mungkin bisa sambil ditanyakan di sana ya nanti ya Pak Hermanto ya? Iya. Oke. Baik, untuk Pak Riki, dari pertanyaan dari Bapak Husnil Khotimah, yang pertama adalah mengenai fakta-fakta yang mungkin tadi ada di presentasinya Pak Riki, itu sumbernya dari mana saja dan tahun berapa. Lalu kemudian ini menarik nih, yang pertanyaan kedua, tadi kan Bapak banyak membandingkan dengan China. Nah ini untuk e-money itu kan duluan digunakan sebenarnya di negara-negara yang miskin atau terbelakang, tetapi kenapa membandingkannya dengan China? Mungkin seperti itu, boleh singkat saja Pak Riki untuk jawabannya. Terima kasih. Oke, ya untuk fakta Bu, memang saya mengambil dari Nielsen, dari Kantar. Jadi nanti mudah-mudahan slide-nya sudah di Bu Tevi, bisa kita share juga. Di situ ada sources-nya juga. Jadi mudah-mudahan membantu untuk Pak Husnil, data-data maupun sources-nya ya, Bu Mira, mudah-mudahan menjawab pertanyaan satu. Saya tulis sih biasanya kalau itu data grafik dan lain-lainnya ada. Ada satu slide yang berkaitan dengan e-commerce maupun frekuensi belanja, itu dari presentasinya Pak Yongki, yang sekarang juga menjadi konsultannya di Nielsen. Nah, untuk kedua, membandingkan dengan China, sebenarnya sih kalau ada data untuk negara miskin yang sudah menggunakan e-money, sangat menarik juga. Cuman kenapa membandingkannya dengan China? Karena selama ini termasuk saya sangat fokus kepada US, dianggap yang sangat berkembang. Tapi waktu itu kita bertemu dengan Bain Consultant yang menyarankan juga pas ketemuan dengan saya, mereka bilang adalah paling bagus itu belajar sistemnya dari China. Kenapa? Karena mereka, menurut mereka,
dengan triki-triki yang begitu banyak. Kalau lolos di China, biasanya negara lain sudah pasti lolos. Nah, jadi membuka mata bagi saya, oh ya benar juga. Dan sistem di sana juga tidak serapi di US kan. Jadi kita belajar banyak dari Cina. Kebetulan aja sih. Tapi kalau datanya ada dari Imani dan boleh di-share sama Pak Kusnil akan sangat baik juga sih untuk negara terbelakang sudah menggunakan e-payment ya. Menarik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riki. Teman-teman semua mohon maaf kalau misalkan masih ada pertanyaan, saya belum bisa untuk memberikan pertanyaan kepada para pemateri, tetapi untuk pertanyaan ini nanti kita akan coba tanyakan via WA. Mudah-mudahan Mbak Teti nanti bisa membantu. Sekaligus nanti mungkin teman-teman kalau misalkan berkenan untuk menjadi anggota IMA Chapter DKI Jakarta, bisa juga menghubungi Sekretariat IMA Chapter DKI Jakarta dengan Mbak Teti. Oke, sebelum kita selesai, kita akan foto bareng. Jadi boleh mohon Bapak dan Ibu untuk kameranya diaktifkan. Jadi kita bisa saling menyapa di sini. Boleh di-unmute Pak Fairuz, jadi kita bisa mungkin saling menyapa dan saling kenalan juga. Silakan di kameranya ditampilkan. Halo semuanya, ayo kita open, kita mau foto. Ya, silakan Pak Fairuz. Iya. Ya, kita foto dulu ya. Udah di open. Oh ya, boleh. Mohon kepada Pak Riki dan Pak Hermanto, kami sudah memberikan plakat secara online ya. Mungkin Mbak Teti sudah share plakat secara online, boleh untuk dapat dipegang plakatnya. Iya. Oke, semuanya. Ada yang mau nyisir dulu mungkin? Ya, bentar ya, satu-satu ya, karena ada 3 slide ini. Tunggu ya, 1, 2, 3. Lagi. 1, slide 2. Wah, Mbak Dea senyumnya ini nih. Ya kan? Semeriwing. Ya. 1, 2, 3. Terakhir, slide 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Fairuz. Baik, teman-teman semua, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Acaranya sudah selesai. Sampai bertemu kembali di e-gathering dari IMA Chapter DKI Jakarta. Sampai bertemu. Selamat sore. Thank you Pak Riki, thank you Pak Hermanto. Terima kasih Pak Hermanto. Terima kasih semua. Thank you Bu Mira, thank you Fairuz. Ya. Terima kasih Bu Mira. Terima kasih Mbak Mira. Ya.